Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini tanggal 16 Desember 2022 pada jam 8 pagi, saya kembali berbagi pengalaman atas permintaan teman-teman agar dibuatkan tutorial menggunakan media Samsa sebagai partner olahraga. Nah, untuk konten video ini atas permintaan agar dinarasikan itu teknik ataupun cara memukul dengan gerakan refleks. Jadi gerakan refleks tersebut menurut pengalaman saya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu gerakan daripada pinggang, pinggul, bahu kanan kiri, termasuk juga tentunya adalah kaki di bawah. Nah, untuk melakukan kesigapan daripada gerakan tersebut tentu atas perintah pikiran. Sebelumnya mari kita melakukan warming up atau pemanasan sebentar. Pada konten dengan gerakan refleks ini, karena kita akan menggunakan bahu, dada, dan juga beberapa gerakan pinggang pinggul dalam melakukan ke media samsak. Sebaiknya kita gunakan yang saya peragakan sekarang ini adalah warming up-nya memakai kursi. Teman-teman semua tahu bahwa kursi seperti ini udah lazim lah. Peganglah kursi. Jadi dengan bertenaga baik di kursi yang di kanan termasuk juga kursi yang di kiri. Nah, dengan cara menambahkan tenaga pada tangan, dilakukan penekanan terhadap kursi. Nah, saat badan ataupun dada kita turun ke bawah, itu tenaga tetap kita tahan. Nah, kenapa ditambahkan tenaga? Artinya biar kondusi elastisitas antara otot-otot baik di bahu, di lengan, di otot-otot di pinggang, pinggul semuanya menjadi satu kesatuan, sehingga dalam pemanasan dengan waktu yang relatif pendek itu suhu tubuh kita cepat menjadi panas. Nah, gerakan sekarang ini juga sering saya berbagi di video-video sebelumnya pada channel YouTube yang sangat sederhana. Untuk pemanasan kali ini saya ambil dengan waktu yang singkat saja teman-teman, karena lebih penting kita akan bawakan waktunya untuk narasi pada gerakan refleks sesuai dengan konten saat sekarang. Gerakan dengan cara menekan baik silih berganti kaki kanan dan kaki kiri, yang tujuannya untuk melastisitakan otot pada paha kanan, paha kiri, termasuk juga pinggang, pinggul, dan tentu adalah otot pada tumit kaki. Untuk kali ini teman-teman maaf, jadi penampilan saya kurang rapi gitulah. Artinya karena kemarin memang saya keramas sehingga rambut agak kering. Untuk penggunaan media samsak dalam gerakan refleks sekarang, aturlah jarak kita antara posisi samsak dengan jarak dari awal. Memang ada dua jarak dekat dan juga jarak jauh. Ketika pun kita berada pada jarak jauh saat akan melakukan pukulan, tentunya ada langkah atau ada cara metode yang mesti kita harus gunakan agar mendekati ke badan samsak. Lakukan gerakan pukulan. Biasanya kalau kita menggunakan kanan, ada istilahnya umpan, istilahnya umpan disebut pancingan begitulah teman-teman. Jadi tangan kiri kita memancing, akhirnya melakukan gerakan dengan pukulan kanan di peragaan sekarang ini dengan permainan bahu. Jadi sebelum minta maaf, ini saya perlihatkan tangan kiri kurang, karena ada keselius sedikit, ada kebentur sehingga tidak bisa maksimal saya gunakan kiri. Ini lebih banyak akan saya gunakan untuk pukulan adalah tangan kanan. Nah, dengan melakukan pancingan tangan kiri sekali dan dua kali, akhirnya kita langsung meluruskan tangan ke depan. Istilah memukul ke depan ini ada sasarannya. Kita gunakan secara gerakan lurus pada batang tangan. Nah, tentu untuk melakukan gerakan ke saat mendekati ke daerah badan samsak diperlukan suatu jarak. Nah, tidak cukup gerakan tersebut hanya dilakukan oleh tangan, tentu dibantu oleh gerakan pada pinggang, pinggul,
lengan, bahu kanan, dan bahu kiri. Setelah poin-poin tersebut kita dapat cermati, akhirnya tinggal melakukan speed, kapan menambahkan tenaga besar, seberapa tenaga yang dilontarkan kepada benda samsak. Nah teman-teman, karena saya membawakan narasi ini adalah videonya pertama kita buat, yang akhirnya sekarang baru ditambahkan dengan bahasa, sehingga antara apa yang terjadi pada video dengan narasinya mungkin saja ada yang tidak pas sekali. Namun maaf teman-teman, ya inilah yang saya mampu ataupun bisa berbagi menggunakan narasi setelah saya membuat satu video. Nah sekarang kembali ke poin mediasi narasinya. Dengan melakukan lentingan kiri ataupun pan, selanjutnya fokus yang akan kita gunakan melakukan gerakan ke benda samsak, tinggal ditambahkan tenaga. Nah untuk sasarannya atau teknik memukul ke daerah badan samsak, di video-video sebelumnya juga saya sering berbagi teman-teman. Ada teknik dari bawah ke atas, ada teknik lurus, dan termasuk juga ada teknik variasi ataupun dari samping. Nah sekarang udah kita tinggal memperagakan kecepatan, power, dan juga kondisi samsak kedatangan, dan juga seberapa jarak yang harus kita lakukan di saat samsak datang. Itu perlu suatu kebiasaan, artinya ada pola-pola tertentu yang kita lakukan. Nah teman-teman, sekarang ke poin refleks. Berbahasa refleks, apa pikiran yang kita akan lakukan? Katakanlah pikiran memerintahkan tubuh kita maju. Namun kalau pikiran saja gerakannya tanpa maju, ini yang dimaksud kurang refleks. Refleks menurut saya adalah ketika pikiran untuk memerintahkan organ tubuh seperti tangan dan kaki maju, bergerak memukul, ya otomatis sekian detik itu langsung sudah dilakukan hempasan atau pukulan ke daerah badan samsak. Di refleks tersebut secepat mungkin perintah yang diberikan oleh pikiran terhadap organ tubuh. Kalau memukul istilahnya tentu dengan menggunakan tangan, dan kalau itu tendang tentu penggunaan dengan istilah kaki. Refleks tersebutlah yang membuat akan lebih memotivasi kita dalam melakukan pelatihan menggunakan benda samsak sebagai partner olahraga. Untuk selanjutnya tinggal kita mengatur jarak, termasuk juga gerakan-gerakan daripada pinggang, pinggul, bahu, lengan. Itu menjadi satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan saat kita berbicara melakukan gerakan refleks terhadap benda samsak. Nah, enerjik atau kesigapan untuk pengolahan dan posisi tangan juga ini penting. Jadi ketika pikiran sudah sekali lagi memerintahkan kepada tubuh kita, otomatis secara sikap energi, gerakan kaki di bawah, pinggang, pinggul, bahu, otot-otot paha, dan juga lengan itu bersamaan bergerak menuju ke daerah yang dituju. Dan melastisitaskan pinggang, pinggul, dan juga kaki di bawah. Pada senam-senam sebelumnya sering saya, menurut pengalaman saya, ini adalah faktor yang tidak boleh diabaikan, malahan itu faktor utama saat akan melakukan elastisitas antara gerakan bahu kanan dan kiri. Juga ditentukan oleh tumit di bawah, jadi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, banyak teman-teman saya perhatikan mengabaikan hal ini, sehingga gerakan refleks agar tidak hanya pikiran saja yang mengatakan bergerak, namun kesatuan daripada pikiran dan langkah gerak menuju ke daerah sasaran itu sangat penting. Nah, ini teman-teman, gambarnya sambil dari jarak jauh secara body full agar kelihatan. Jadi perhatikan kaki di bawah, digerakkan pada ujung kaki itu diperlukan di saat melakukan pelangkahan. Itu artinya perpindahan antara satu tempat ke tempat
yang lainnya. Lebih bagus menggunakan ujung kaki. Gerakan kelincahan, kecepatan ataupun ketepatan menempatkan kaki karena dia akan menjadi suatu pertahanan saat tangan kanan dan kiri menuju ke area media samsak. Gerakan daripada kaki, kelincahan kaki, memindahkan kaki, termasuk kecepatan dari posisi kaki kanan dan kiri. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pola pelatihan secara konsisten. Nah, inilah jadi gerak-gerakan kaki, kelincahan kaki. Teman, sekali lagi perhatikan ketika memindahkan kaki sebaiknya digunakan ujung kaki. Nah, kalau tapak kaki sepenuhnya kita tumpukan ke bawah saat memindahkan tersebut tidak akan menjadi gerakan secara elastis. Artinya dia akan baku, berat badan menumpul dari atas ke bawah itu pada tapak. Untuk teman-teman, 4 menit ke belakang ini saya tambahkan video yang telah saya ambil sebelumnya dalam teknik juga melakukan pukulan ke daerah badan samsak. Yang di depan tadi itulah secara poin saya dapat sampaikan masalah narasi gerakan refleks ke depan. Lalu sekarang lebih terfokus pada gerakan pinggang pinggul, termasuk juga penggunaan tenaga ketika akan mengantarkan tangan ke daerah samsak. Gerakan pinggang pinggul ini menjadi peran utama, jadi kebersamaan posisi tangan, lengan dan juga pinggang pinggul menggetarkan daerah bahu dan juga lengan menjadi satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan, sehingga di saat daripada pikiran memerintahkan untuk melakukan pukulan, jadi tenaga kita sudah siapkan pada tangan baik itu kanan dan kiri. Nah, saat pegang tangan tadi itu otomatis sudah bertenaga dan akhirnya dibantu oleh gerakan getaran daripada pinggang pinggul, terhantarlah dia. Jadi pikiran begitu lakukan gerakan pukulan secara otomatis. Untuk pelatihan seperti agar dapat terciptanya kesatuan atau kebersamaan antara gerakan pinggang pinggul, bahu, tangan dan juga perintah dari pikiran tersebut, diperlukan satu metode atau cara secara kontinu untuk mendapatkan poin-poinnya. Terkadang juga saat melakukan satu pelatihan menggunakan gerakan seperti sekarang, tenaga kita tambahkan di tangan, terkadang kelupaan menggerakkan pinggang pinggul ataupun bahu, sehingga gerakan yang ditujukan ke daerah media badan samsak tersebut tidak akan menjadi maksimal. Menggetarkan pinggul seperti yang saya lakukan sekarang ini diperlukan pelatihan secara sabar terus menerus agar hafal antara gerakan daripada ketika melangkahkan kaki kanan ke depan, gerakannya pinggul otomatis akan lebih mendorong. Awalnya ada dari pinggul kiri, kemudian selanjutnya dilakukan gerakan susulan dengan getaran daripada pinggul kanan. Kalaupun itu dilakukan pukulan dengan yang istilahnya adalah umpan pancing dengan kaki tangan kiri, otomatis gerakan pinggul selanjutnya itu akan menjadi suatu poin yang sangat penting. Ini yang saya maksud lagi ketika kita diam dan akhirnya ada perintah dari pikiran untuk melakukan gerakan ke depan, memukul tangan kiri atau tangan kanan, kebersamaan tersebutlah yang menjadi satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Untuk sementara teman-teman itu yang dapat saya sampaikan, berbagi pengalaman pada channel YouTube yang sangat sederhana ini, latih pukulan refleks ataupun gerakan cepat ke daerah badan samsak. Untuk gerakan sekarang ini, gerakan melakukan pelatihan menambahkan tenaga pada tangan kanan ataupun tangan kiri, selanjutnya mengeksekusi tenaga tersebut disalurkan ke daerah badan samsak dengan bantuan gerakan getaran daripada pinggang pinggul
yang menjadi satu kesatuan arah melakukan bersama-sama menghantarkan kapal tersebut ke daerah